Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, silakan kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Oke, bagaimana kondisi kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan sebelum dimulai, silakan absen dulu di GCR. Oke, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang topik peluang kejadian majemuk. Oke, sebelum dimulai silakan on cam semua. Silakan on cam. Silakan dinyalakan kameranya. Halo anak-anak, silakan di on cam dulu supaya saya bisa melihat apakah benar menyimak atau tidak menyimak. Iya, Pak Guru. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, kita membahas tentang cara menentukan ruang contoh dan kejadian. Lalu yang kedua, kita membahas tentang menghitung peluang kejadian sederhana. Lalu yang ketiga, kita menghitung peluang kejadian komplement dan dua saling lepas. Lalu yang terakhir, kita menghitung peluang kejadian saling lepas dan bersyarat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang 4 poin ini ya. Untuk yang pertama, ruang contoh dan kejadian. Ruang contoh disebut juga ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Misalnya pada dadu, ruang sampelnya ada 6, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-teman bisa dilihat anak pada gambar yang dadu berputar ini. Dadu kan mempunyai 6 sisi. Lalu sisinya ada yang angkanya 1, 2 sampai 6. Lalu titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu muncul titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, apakah ada yang tahu perbedaan ruang contoh ini dan titik sampelnya? Apa ada yang tahu perbedaannya? Halo anak-anak, apakah ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Ruang sampel ini sama dengan peluang yang mungkin muncul pada percobaan. Jadi, misalkan kan satu dadu dilempar 1 kali, pasti peluangnya bisa muncul 1 atau 2 atau 3 sampai 6. Jadi ruang contoh itu ya ini isinya dari kejadian dadu yang muncul setiap dilempar, bisa angka 1, 2 sampai 6. Lalu untuk titik sampel ini sama saja dengan yang muncul ini loh, 1
titik 1 atau titik 2 atau titik 3 atau titik 4, 5 sampai 6. Oke, apakah sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini misalkan lalu ada koin. Koin itu memiliki dua sisi. Ada ada di gambar, ada angkanya 1000, lalu ada gambar angklung ini, contoh uang 1000 rupiah. Jadi setiap koin ini dilempar, pasti peluangnya itu bisa muncul angka atau gambar. Jadi jumlah ruang sampelnya itu N dikali S, jumlah ruang sampelnya sama dengan 2 pangkat N, sama dengan N, di mana itu jumlah koin yang dilempar. Jadi misalkan ya, satu koin, berarti NS-nya itu sama dengan 2. Ini ruang sampelnya 2 dipangkat N. N ini jumlah koinnya ada 1, berarti berapa? 2 pangkat 1. Halo anak-anak, berapa jumlah 2 pangkat 1? 2. Oke, pintar sekali. Lalu misalkan 2 koin. Nah ini, misalkan ini ada 2 koin, berarti ya NS-nya dipangkat 2, berarti S-nya 2 pangkat 2, jadi sama dengan berapa? 2 pangkat 2. 4. Oke, begitu seterusnya ya. Misalkan 3 ya, tinggal 2 pangkat 3, ya gitu saja terus. Lalu untuk kartu remi atau Bridge. Kartu Bridge itu memiliki yang merah I love you memiliki 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, 13. Lalu untuk yang kartu wajib merah itu ada 13. Lalu untuk yang waru hitam ini ada 13. Lalu untuk yang kartu keriting merah juga ada 13. Jadi total kartunya itu ada 13 kali 4 sama dengan 52 kartu. Jadi jumlah NS-nya untuk kartu ini sama dengan 52. Oke, apakah sudah paham? Halo anak, sudah paham? Halo? Paham. Oke, saya lanjutkan. Contohnya, misalkan perhatikan contoh pelemparan dadu berisi 6. Jika kita lakukan pelemparan 1 kali, maka munculnya itu ya ini, sampelnya itu ada ruang sampelnya sama dengan ini kurung kurawal ya, bukan kurung gini, bukan. Kalau pakai ini salah. Ada berapa saja jumlah angka di sebuah dadu, anak-anak? Halo anak-anak? Tolong diulangi. Dalam sebuah dadu ada berapa saja nilai ruang sampelnya? 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. 2,
Oke, benar sekali. Mudah ya. Mudah sekali. 56. Kurung kurawal. Bukan kurung ini ya, kalau ini salah. Lalu misalkan contoh kedua, ada 3 produk diambil secara acak. Lalu diperiksa ada yang cacat dan tidak cacat. Untuk merinci atau mendaftarkan semua kemungkinan dengan menggunakan pohon. Contohnya ini. Produk 1 ini CT. C ini cacat, T tidak cacat. Lalu produk kedua ini cabang dari ini, jadi dihubungkan. Apa nih? Cacat tidak cacat, cacat tidak cacat. Lalu produk 3 berhubungan lagi dengan cacat tidak cacat, lalu CT, lalu CT, lalu CT. Jadi hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hasilnya. Ini rumusnya gini. Cacat dan T kan ini kan ada 2. Ini ruang sampelnya. Lalu karena diambil 3 produk, ini. Maka ini pangkat N. N-nya ini mewakili jumlah 3 produk. Jadi 2 dipangkat 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 3, anak-anak. 8. Oh iya, benar. Dan sesuai dengan ini ya, ada 8. Nah, ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kejadian. Apakah ada keterkaitan antara kejadian dengan ruang contoh? Untuk memudahkan, kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, jika diketahui ruang contohnya S, ruang sampel ya, atau ruang contoh sama saja, di mana T-nya ini di atas 0. Sedangkan T ini mewakili umur atau tahun. Maka kejadian A yaitu rusak sebelum akhir tahun, maka dapat dinyatakan sebagai himpunan A, di mana T ini waktu rusaknya ini ada di atas 0 tahun dan di bawah 5 tahun. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari ruang contoh S. Jadi gini anak, kejadian ini ibaratnya itu semacam waktu kejadiannya. Jadi ini kan waktu kejadiannya kan ini rusak sebelum akhir tahun kelima. Jadi untuk A-nya ini bisa rusak ini di antara umur di atas 0 tahun tapi tidak sampai umur 5 tahun. Jadi kejadiannya ini, kejadian rusaknya ini loh, rusaknya yang A ini di bawah 5 tahun, maksudnya yuk dari tahun 0 sampai sebelum tahun kelima, mungkin tahun-tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat, dan tidak boleh sampai tahun kelima. Apakah sudah paham? Halo anak-anak, sudah paham? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian. Oke, sebelum membahas ini, apakah kalian pernah ingat
tentang peluang. Apa itu maksudnya? Apa itu peluang gitu loh maksudnya. Halo anak, apakah pernah ingat apa itu atau pernah tahu lah apa itu peluang? Peluang itu Oke, saya jelaskan ya. Peluang itu merupakan himpunan bagian ruang sampel, maka peluang jadinya A dengan rumus. Jadi peluang itu apa itu? Peluang itu adalah kemungkinan munculnya sesuatu. Jadi peluang itu kemungkinan dan tidak pasti muncul. Rumusnya ini rumusnya. P di PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya ini banyak anggota himpunan A, lalu NS-nya ini banyaknya titik sampel. Oke, perlu kalian tulis ya untuk menghitung peluang. Rumusnya ini PA sama dengan NA per NS. Oke, misalkan ada satu koin. Ini contoh. Berapa muncul angka? Tinggal masukkan saja ke rumusnya NA per NS. Oke, maaf ya tulisannya kurang bagus. A-nya ini koin. Koinnya kan A-nya kan ada 1. Untuk NS-nya kan tadi sudah dibahas. Untuk satu koin ada berapa? Nah, NS-nya. Oke, tadi jadi peluangnya muncul gambar angka dalam satu koin sama dengan 1/2. Ini hasilnya. Oke. Lalu ini besarnya peluang kejadian A dinyatakan sebagai PA, di mana intervalnya 0, di mana interval PA-nya ini dari 0 sampai 1. Pada setiap titik contohnya diberikan satu nilai peluang, sehingga jumlah semua peluangnya untuk semua titik contohnya sama dengan 1. Jika titik tertentu sangat besar, maka peluang yang diberikan hendaknya dekat dengan 1. Untuk titik ruang contohnya di luar contohnya, maka kejadiannya tidak mungkin terjadi. Kita memberikan peluang 0. Oke, saya akan jelaskan yang ini ya. Gini, peluang itu nilainya tidak mungkin 0, tidak mungkin juga 1. Nah, jadi peluang ini nilainya itu di atas 0 dan di bawah 1. Jadi antara 0, di atas 0 sampai 1. Mungkin 1/2 atau 1/4. Nah, pokoknya tidak mungkin 0, tidak mungkin juga 1. Oke ya. Lalu misalkan peluangnya sangat dekat ya, berarti peluangnya itu sangat dekat dengan 1, sangat dekat, tapi bukan 1. Misalkan 3/4, ini kan
sangat mendekati 1, tapi kan bukan 1, hampir mendekati 1. Lalu untuk peluang yang sangat jauh atau sangat kecil kemungkinannya itu sangat dekat dengan 0. Mungkin 1/6. Nah, ini kan sangat jauh sekali dari angka 1 dan dekat dengan angka 0. Misalkan contohnya ya, misalkan ada guru daftar calon PNS, lalu untuk peluang keterimanya itu 3/4. Jadi peluangnya kan sangat besar karena sangat dekat dengan 1. Nah, lalu misalkan lagi ada guru nyalon PNS, peluangnya itu 1/6. Ini kan peluangnya kan sangat kecil karena sangat dekat dengan 0. Oke, apakah sudah dipahami, anak-anak? Sudah. Oke, saya lanjutkan. Misalkan contoh ya, ini ada contoh lagi berapa peluang munculnya metadata. Apa tadi rumusnya peluang? Anak-anak, apa tadi rumusnya peluang? Rumusnya NA per PA sama dengan NA per NS. Oke, pintar sekali. Sama dengan NA per NS. Di mana A-nya ini angka 5. Ada berapa angka 5 dalam sebuah dadu? Nah, maksudnya ada berapa titik 5 dalam sebuah dadu? Ada 1. Terus untuk NS-nya ada berapa? Jumlah sampelnya, ruang sampelnya. Ada 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Oke, kita cek hasilnya ya. Oke, ini sudah benar. Sampelnya 6, titik sampelnya 1, NA per NS 1/6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Sudah benar. Oke, saya lanjutkan. Lalu kita membahas yang B. Peluang komplement atau pelengkap suatu kejadian. Misalkan A adalah kejadian pada semesta, sehingga PA-nya ini peluang dari kejadian A. Maka AC adalah kejadian selain dari kejadian A. Yang ada di semesta atau AC ini disebut juga kejadian komplement. Sehingga rumusnya PAC adalah peluang komplement kejadian A. Rumusnya adalah ini. P dikali per PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Atau bisa juga P dikali A pangkat C sama dengan 1 kurangi P PA. Oke, ini perlu ditulis rumusnya agar ingat. Contohnya, pelemparan dadu, berapa peluang munculnya dadu nomor ganjil, lalu bukan ganjil? Jawab. NS-nya kan ada 6. NS ini kan ruang sampel, ada 6. Untuk nomor ganjilnya kan ada 3. Ada titik sampel 1,
2 dan 3 dan 5. Jadi ada 3. Ini untuk yang A. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya. NA per NS. Sebenarnya materi ini sangat mudah, asalkan kita hafal rumusnya dan tahu caranya. NA-nya ini 3, lalu 6 sama dengan 1/2. Kita sederhanakan ya, 1/2. Lalu untuk yang bukan ganjil ya kita tinggal kurangi saja sisanya. Dalam sebuah peluang kan maksimal kan ada 1. Kita kurangi yang ini loh, yang peluang nomor ganjil, 1/2. Berapa 1 kurangi 1/2? Berapa anak? 1 dikurangi 1/2. Halo? Oke, hasilnya 1/2. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang materi peluang 2 kejadian saling lepas, asing atau asing, dan yang terakhir kita membahas peluang kejadian saling lepas. Dan yang terakhir lalu kita membahas lagi tentang peluang kejadian bersyarat. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya berikan tugas. Silakan tugasnya mengerjakan latihan esai melalui modul. Nanti saya kirim soalnya lewat WhatsApp grup ya, agar lebih mudah. Halo, apakah sudah jelas tugasnya? Jelas, Mas. Oke, terima kasih ya kepada siswa yang disiplin mengikuti kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang saya ajarkan barusan bermanfaat untuk kalian. Amin. Lalu jangan terus semangat ya untuk belajarnya di era yang sangat sulit ini. Terus semangat belajarnya. Oke, untuk mengakhiri kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya.